sama Bu Nat udah diajarin apa aja? Kontrak kuliah sama overview sih, Pak. Oke. Berarti masih dasar sekali ya tentang mikrobiologi pangan. Hari ini kita belajar tentang apa saja sih sebenarnya mikrobiologi atau mikroba yang biasanya ada di dalam pangan begitu ya. Kalau misalnya teman-teman tahu, mungkin teman-teman tahunya cuma ada E. coli, ada lactobacillus dan sebagainya, tapi sebenarnya mikrobiologi itu lebih dari itu gitu ya. Jadi di dalam makanan pun juga bisa ada virusnya, juga bisa ada protozoa, juga bisa ada prion dan sebagainya, yang mana itu juga nanti bisa menguntungkan untuk kesehatan dan juga bisa merugikan juga untuk kesehatan. Sebentar saya share screen dulu. Keluar ya. Nggak ada ini ya. Kayaknya laptop saya harus di restart. Teman-teman ada yang bisa bantu saya share screen? Saya kirimin filenya di sini aja ya. Laptop saya lagi agak error soalnya. Mikro. Oke, saya sending di chat box. Mungkin salah satu bisa bantu saya untuk share screen kan ya. Soalnya di tempat saya kayaknya nggak bisa. Ini lagi error aja sih laptop saya. Sebentar ya Pak, saya bantu bisa. Oke, udah kelihatan ya. Oke, bisa di slideshow. Sebelumnya selamat datang di kelas saya gitu ya. Akhirnya saya ngajar teman-teman juga. Mungkin sedikit perkenalan aja, bisa di next aja. Saya mungkin kalau bisa teman-teman belum tahu gitu ya, saya lulusan dari UGM, S1 S2 saya di UGM. Memang bidang keahlian saya ada di mikrobiologi pangan gitu ya, karena dulu tesis dan skripsi saya dulu tentang pengembangan pangan, terutama untuk bahan-bahan fermentatif gitu ya. Kebetulan dulu saya waktu S2 juga membuat produk-produk fermentasi begitu untuk bahan penelitian, dan saya sudah berkecimpung di dunia mikrobiologi pangan ini sekitar hampir 8 tahun gitu. Sorry. Jadi kurang lebihnya seperti itu gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti pengen mendalami tentang mikrobiologi pangan, mungkin nanti salah satu expertnya ada di saya. Jadi mikrobiologi pangan itu bukan hal yang menakutkan gitu ya. Mungkin banyak orang yang nggak suka dengan mikrobiologi pangan karena sulit penelitiannya, kemudian
terlalu abstrak gitu ya, karena yang kita amati hanya benda-benda kecil aja gitu ya, yang mana susah untuk dilihat dan sebagainya. Padahal sebenarnya sangat menarik sekali gitu ya mikrobiologi pangan. Nanti juga ada di kelas ini juga ada Ibu Ninis. Bu Ninis ini salah satu ahli di bidang gut microbiology. Jadi dia penelitiannya banyak juga meneliti tentang bakteri-bakteri usus, sama juga dengan saya gitu. Jadi nanti mungkin kita akan lebih banyak ajarkan terapannya gitu ya, terapan pengembangan mikrobiologi pangan dalam kesehatan dan sebagainya gitu. Oke, bisa di next. Kalau kita bicara tentang mikrobiologi pangan, sebenarnya yang kita bicarakan di luar dari tidak hanya bakteri gitu ya, di dalamnya juga ada jamur, juga ada protozoa, juga ada virus, prion dan sebagainya, yang mana ini merupakan organisme-organisme kecil yang dia tidak bisa kita lihat gitu ya dengan mata telanjang, walaupun mungkin secara penampakan umum mungkin kelihatan gitu ya, misalnya susu yang difermentasi pasti akan ada pengentalan, akan ada rasa yang lebih asam, kemudian perubahan warna dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kita lihat mikroorganismenya ini sulit banget untuk dilihat gitu ya, kadang bahkan ada yang nggak kelihatan di mikroskop karena saking kecilnya ukurannya gitu. Jadi kita kalau bicara tentang mikrobiologi pangan ya kita bicara tentang hal-hal kecil ini gitu ya, tentang bakteri, tentang virus dan sebagainya. Oke, bisa di next. Oke, nah ini adalah family tree-nya. Jadi ini yang akan kita pelajari dalam 14 minggu ke depan begitu, 14 pertemuan ke depan. Yang paling banyak dibahas sebenarnya adalah bakteri gitu ya, karena bakteri ini yang memiliki banyak peranan dalam makanan gitu ya, baik secara menguntungkan maupun tidak menguntungkan. Bakteri sendiri kalau teman-teman pernah ingat gitu ya, waktu SMA ada dua macam, ada yang gram positif, ada yang gram negatif. Nanti saya jelaskan di belakang apa itu gram positif atau gram negatif. Nanti juga di situ bisa jabarkan kembali gitu ya, sesuai dengan morfologinya, ada yang bentuknya bacillus, ada yang bentuknya kokus dan sebagainya. Kemudian ada virus sendiri ada dua macam secara umum, ada yang envelope sama ada yang non envelope. Ini bedanya hanya di struktur luarnya aja gitu ya, tapi di dalamnya mungkin teman-teman kalau pernah belajar virus gitu ya, dalamnya ada tipe RNA, ada tipe DNA dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yang akan kita bahas nanti lebih banyak adalah fungi juga gitu ya. Jadi fungi ini juga salah satu terminologi dalam mikrobiologi yang perannya juga cukup banyak gitu ya. Dan mungkin kalau teman-teman tahu kayak ragi kalau bikin donat gitu ya, itu sebenarnya adalah fungi juga gitu. Jadi manfaatnya banyak banget jamur ini gitu ya, tidak hanya yang menguntungkan aja tapi juga kadang ada juga yang merugikan gitu ya, misalnya jamur-jamur pembusuk dan sebagainya. Dan mungkin yang sering kali tidak sering kali terlupakan gitu ya, itu adalah protozoa gitu. Jadi ini juga salah satu mikrobiologi yang juga ada impact-nya ke dalam kesehatan kita gitu ya. Di dalam usus manusia sendiri pun juga sebenarnya ada juga gitu ya protozoa, tapi mungkin tidak terlalu banyak orang membahas gitu. Padahal sebenarnya ini salah satu family tree dari mikrobiologi yang juga sangat penting gitu. Next. Nah, yang pertama adalah bakteri gitu ya. Kalau misalnya teman-teman ingat ada E. coli, ada lactobacillus, ada streptococcus dan sebagainya, itu sebenarnya adalah bakteri gitu ya. Bakteri ini adalah salah satu mikroorganisme yang paling sering dibicarakan ketika kita bicara tentang mikrobiologi gitu. Dia sebenarnya ada prokaryotik, dia biasanya rata-rata adalah single cell gitu ya. Jadi dia biasanya single cell dan bentuknya dalam bentuk koloni gitu ya. Nanti mungkin teman-teman kalau sudah belajar tentang metode pemeriksaan mikrobiologi, nanti biasanya akan mengenal yang namanya colony forming unit gitu ya. Colony forming unit ini adalah satuan ketika kita menghitung bakteri, karena menghitung bakteri itu kan nggak bisa satu persatu gitu ya, tapi kita biasanya akan hitungnya by koloni gitu ya, seberapa banyak koloni yang ada di dalam suatu makanan begitu. Nah, karena dia sifatnya single cell dan juga sifatnya sangat mudah berkelompok gitu ya, berkoloni, sehingga dia sebenarnya tidak bisa kalau misalnya dia hanya hidup
sendiri begitu ya. Jadi dia pasti akan ada temannya dan pasti harus ada faktor-faktor pendukung kehidupannya dia gitu ya, entah oksigen, entah uh, water dan sebagainya. Nanti mungkin kita akan bahas di pertemuan berikutnya gitu. Kalau kita lihat dari klasifikasinya sebenarnya ada 3 macam yang utama gitu ya. Ada spherical atau kokus. Kokus ini adalah bentuk yang paling sering ditemukan begitu ya. Bentuknya seperti bulat-bulat kayak telur-teluran gitu ya. Jadi bentuknya bulat atau lonjong. Ada juga yang bentuknya rod atau basilis. Ini kalau teman-teman lihat bentuknya kayak kapsul gitu ya, kayak kapsul obat. Kemudian ada juga yang bentuknya spherical atau helical gitu. Dan ini akan menentukan taksonominya gitu ya biasanya. Misalnya kayak kokus ini biasanya di dalam penamaannya pun biasanya akan disebutkan kokus gitu. Misalnya kayak streptococcus, thermophilus dan sebagainya. Kemudian yang basili ini juga biasanya akan disebutkan di dalam namanya, misalnya kayak lactobacillus dan sebagainya. Spherical helical ini juga biasanya akan disebutkan di dalam namanya gitu. Jadi bentuk bakteri itu sendiri biasanya juga akan menentukan taksonominya dia gitu. Next. Nah, yang perlu kita sadari adalah tidak semua bakteri itu menyebabkan penyakit gitu ya. Meskipun memang bakteri itu analoginya adalah penyakit gitu ya, penyebab penyakit, tapi sebenarnya tidak semua bakteri itu menyebabkan penyakit gitu ya. Kebetulan dulu penelitian saya tentang E. coli, jadi saya banyak membahas tentang E. coli gitu ya. Mungkin orang kalau menganalogikan E. coli itu adalah bakteri jahat gitu ya, jadi dia bikin diare dan sebagainya. Padahal sebenarnya enggak juga gitu ya. Di dalam tubuh kita E. coli itu bisa berkembang biak dengan baik dan ada sisi positifnya gitu ya. Ternyata si E. coli ini kalau nggak ada di dalam tubuh kita, biasanya kita akan mengalami kekurangan vitamin B gitu ya, vitamin B, vitamin K dan sebagainya, karena si E. coli ini dia sifatnya fermentatif begitu ya. Jadi di dalam usus dia akan bisa membantu untuk memfermentasi zat-zat gizi di dalam tubuh gitu, sehingga zat-zat gizi ini bisa lebih mudah untuk dicerna gitu ya, karena struktur yang lebih mudah untuk diserap, kemudian biasanya bentuknya jadi lebih pendek-pendek dan sebagainya gitu ya. Jadi sebenarnya E. coli itu bukan hal yang harus kita musuhi gitu ya. Ternyata E. coli itu ada dampak positifnya di dalam tubuh kita. Cuma memang ada beberapa jenis atau strain dari E. coli yang ternyata dia memiliki efek negatif gitu ya. Kalau misalnya teman-teman pernah dengar ada E. coli namanya EHEC, ETEC, EPEC dan sebagainya, nanti mungkin akan saya bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya gitu ya. Nanti teman-teman akan tahu gitu ya, ternyata bakteri-bakteri tersebut walaupun mungkin strainnya dia teranalogi sebagai yang negatif begitu ya, sebagai yang penyebab penyakit, tapi sebenarnya dia ada juga loh strain yang juga menguntungkan di dalam tubuh kita dan memang kita butuhkan begitu, misalnya kayak E. coli tadi. Ada juga misalnya kayak Salmonella gitu ya. Salmonella kan analoginya kita Salmonella itu jahat gitu ya. Padahal sebenarnya ada juga loh Salmonella yang sifatnya tidak jahat gitu ya. Walaupun mungkin tidak menguntungkan juga untuk tubuh kita, tapi sifatnya lebih dorman, lebih netral begitu, sehingga dia walaupun masuk ke dalam tubuh kita nggak akan bikin kita sakit begitu dengan kadar yang tertentu dan sebagainya. Begitu. Jadi yang perlu kita sadari pertama adalah tidak semua bakteri adalah menyebabkan penyakit gitu. Kemudian ternyata bakteri-bakteri itu kalau misalnya kita telusuri gitu ya, banyak juga bakteri yang bisa memiliki beneficial role gitu ya di dalam tubuh kita gitu. Misalnya dia bisa bikin antibiotik, dia bisa jadi anti jamur, dia bisa jadi pemecah vitamin K misalnya, dia bisa jadi pemecah asam lemak menjadi SCFA dan sebagainya gitu ya. Jadi ternyata nanti kalau misalnya kita bahas tentang gut microbiota gitu ya, ternyata banyak banget efeknya di dalam tubuh kita gitu ya, bakteri-bakteri ini, walaupun mungkin dia nggak kelihatan, walaupun dia sifatnya kecil-kecil sekali itu, tapi ternyata ada banyak manfaat di dalam tubuh kita. Kemudian
Tapi ya kita perlu sadari juga gitu ya, biasanya memang bakteri ini menjadi salah satu penyebab utama dari keracunan, dari penyakit-penyakit yang berkaitan dengan makanan dan sebagainya gitu ya. Sehingga bakteri ini biasanya akan jadi highlight fokus kita ketika belajar mikrobiologi pangan. Next. Nah, ini yang tadi saya bilang gitu ya, bakteri klasifikasi itu ada 2 macam. Ada yang gram positif, ada yang gram negatif. Kalau teman-teman dulu ingat gitu ya, ini sudah pernah dipelajari ketika biologi di SMA. Gram positif itu dia ada yang kita sebut sebagai peptidoglikan gitu ya. Peptidoglikan ini adalah lapisan luar dari bakteri yang menyelimuti bakteri tersebut gitu ya, sebagai dinding sel gitu. Nah, peptidoglikan ini isinya adalah sugar sama amino acid gitu. Jadi peptidoglikan ini menjadi pertahanan utama dari bakteri gram positif begitu. Jadi biasanya memang bakteri-bakteri gram positif ini dia lebih resisten, lebih tahan terhadap keadaan-keadaan ekstrim begitu ya, misalnya suhu yang panas atau pH yang rendah dan tinggi dan sebagainya begitu ya, sehingga karena adanya si peptidoglikan ini bisa membuat si bakteri tadi lebih tahan terhadap kondisi-kondisi ekstrim begitu. Sedangkan kalau bakteri gram negatif, karena dia nggak punya peptidoglikan begitu ya, outer membrane itu ya cuma lipopolisakarida, lipoprotein sama lemak aja begitu, sehingga biasanya dia lebih tipis, lebih rentan untuk mati begitu ya. Kalau misalnya kondisi-kondisi khusus begitu, biasanya gram negatif ini lebih sulit untuk bisa bertahan hidup gitu. Next. Nah, sekarang kita bicara tentang bacterial growth gitu ya. Kalau misalnya kita bicara tentang pertumbuhan mikrobiologi, kita harus bicara tentang fase-fasenya gitu ya. Kalau misalnya dulu waktu SMA teman-teman pernah belajar tentang log fase, stasioner fase, dan fase, ini berlaku juga di mikrobiologi pangan gitu ya. Semua bakteri, semua virus, semua jamur itu punya fase-fase ini gitu ya, log fase, stationary fase, dead phase gitu ya. Bedanya di mana gitu ya? Nanti saya jelaskan di slide berikutnya gitu ya. Pokoknya pada intinya log fase itu adalah fase pertama, jadi dia adalah fase adaptif begitu. Sedangkan kalau log fase ini adalah fase pertumbuhan, stationary fase ini adalah fase stagnannya dia, sedangkan dead phase ini adalah fase kematian dari bakteri-bakteri tersebut gitu. Next. Nah, ini adalah grafiknya gitu ya. Jadi pertumbuhan bakteri itu sebenarnya bisa kita perkirakan. Semua bakteri punya pola yang sama gitu ya. Jadi pertama-tama biasanya mereka akan ada log fase dulu gitu ya. Jadi mereka akan beradaptasi dulu dengan lingkungannya gitu. Dia akan ngelihat nih dia bisa tumbuh atau enggak di pH yang rendah misalnya, atau di suhu yang tinggi dan sebagainya. Jadi dia akan menganalisis lingkungan hidupnya dulu, kemudian dia berusaha atau menginisiasi supaya pertumbuhannya itu bisa dia pertahankan begitu. Nah, ketika dia sudah bisa beradaptasi dengan lingkungannya, maka si bakteri tadi akan memasuki fase log gitu ya. Fase log ini adalah fase pertumbuhan tercepat dari bakteri-bakteri tersebut gitu. Jadi ketika bakteri sudah memasuki fase log, ini pertumbuhannya biasanya tidak bisa kita kontrol gitu ya, karena pertumbuhannya itu sudah 2 pangkat N gitu ya. Jadi ini seiring dengan pertambahan waktu dia akan semakin banyak dan semakin meledak gitu. Tetapi ada fasenya di mana dia akan kehabisan resource untuk pertumbuhan gitu ya. Jadi misalnya si bakteri ini ditumbuhkan di suatu media gitu ya. Kalau di mikrobiologi pangan biasanya kita pakai broth atau kaldu atau kita pakai agar gitu ya sebagai media pertumbuhan dari si bakteri-bakteri ini gitu. Nah, suatu ketika si brothnya ini dia akan kehabisan nutrien begitu ya, sehingga si bakteri tadi itu tidak akan bisa bertumbuh dengan pesat lagi gitu ya, karena resource-nya sudah habis gitu, sehingga mereka harus berantagonis, harus mengerem pertumbuhannya sehingga resource-nya tadi itu bisa dimanfaatkan dengan lebih efisien gitu ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai fase stasioner gitu. Nah, once ketika resource-nya itu benar-benar habis begitu ya, tidak ada lagi bahan baku yang bisa dipakai untuk pertumbuhan si bakteri tadi, bakteri ini akan melisiskan dirinya sendiri begitu, sehingga mereka akan masuk ke fase kematian begitu ketika
resource-nya itu sudah habis begitu. Jadi memang biasanya akan kita bisa perkirakan gitu ya, kalau misalnya suatu bakteri itu kapan dia bisa bertumbuh, kapan dia mengalami fase pertumbuhan paling cepat dan sebagainya. Ya, ini nanti akan menjadi dasar kita untuk bisa mengembangkan bakteri gitu ya. Jadi misalnya kayak E. coli gitu ya. E. coli itu pertumbuhannya sangat cepat gitu. Ini misalnya contohnya E. coli gitu ya. Jadi dia dalam waktu 8 jam dia sudah bisa tumbuh sampai 16 juta koloni gitu. Sedangkan kalau Lactobacillus dia pertumbuhannya lebih lambat begitu ya, karena E. coli itu kan dia bakterinya gram negatif begitu ya, sedangkan E. coli itu bakterinya gram positif. Untuk membentuk peptidoglikan itu biasanya akan butuh lebih banyak waktu begitu ya, sehingga biasanya waktu pertumbuhannya atau waktu pembelahan selnya dia akan jauh lebih lama daripada si E. coli tadi gitu, sehingga biasanya waktu pengamatannya atau waktu pertumbuhannya juga akan lebih lama gitu. Nah, ini nanti akan bisa kita perkirakan gitu ya, kapan sih kita bisa mulai memanen si bakteri tadi, misalnya kapan sih kita bisa mulai mengamati pertumbuhan bakteri dan sebagainya gitu ya, karena di setiap percobaan mikrobiologi itu biasanya kita akan lihat ada nggak bakteri yang tumbuh, bisa tumbuh atau tidak, kemudian dia bisa bisa bertahan atau tidak di media tersebut dan sebagainya begitu ya. Itu biasanya akan kita lihat dari pertumbuhan koloninya gitu. Kalau misalnya dia bisa bertumbuh dengan baik, berarti bakteri tadi bisa kita amati gitu ya. Misalnya ada bercak putih, ada misalnya ada bau, ada kekentalan dan sebagainya begitu. Nah, kalau kita bicara tentang pembelahan selnya begitu ya, sederhana sekali sebenarnya bacterial growth ini. Jadi dia tidak ada proses perkawinan, dia hanya membelah diri begitu ya, sehingga biasanya waktu pertumbuhannya itu akan sangat pesat sekali, akan sangat cepat sekali gitu ya. Ada beberapa bakteri yang dia dalam waktu 2-3 jam aja pertumbuhannya bisa sampai sekian banyak gitu ya. Jadi bakteri itu bisa bertumbuh sesuai dengan waktunya dia sendiri-sendiri gitu. Oke, bisa di next mungkin. Nah, ini adalah pembelahan sel dari bakteri begitu ya, dari single cell yang paling atas ini, kemudian dia mulai membentuk RNA duplikatnya sehingga terbentuk duplikasinya dia, kemudian dia mulai akan terbentuk dinding sel yang terpisah, kemudian dia akan mulai ada septumnya, ada semua organelanya sudah terpisah begitu, sehingga dia siap untuk membelah diri begitu. Jadi sebenarnya semua bakteri itu punya pola pertumbuhan yang sama gitu ya, seperti ini gitu ya, nggak akan ada perkawinan gitu ya, tidak akan ada pertemuan sel ovum dengan sel sperma, semuanya berlangsung dengan cara binary seperti ini. Next. Nah, ini rate of population growth begitu ya, atau yang kita sebut sebagai doubling time gitu. Jadi sebenarnya pertumbuhan dari bakteri itu bisa kita perkirakan begitu ya, sesuai dengan arithmetic number of cell gitu. Jadi dari satu single cell biasanya dia akan membelah diri menjadi dua, jadi dari dua akan membelah diri menjadi 4, dari 4 akan membelah diri menjadi 8 dan seterusnya begitu. Ini akan mengikuti rumus 2 pangkat N begitu ya. Ini disesuaikan dengan berapa kali dia doubling time dalam waktu tertentu begitu. Rata-rata pertumbuhan bakteri itu antara 30 sampai 60 menit untuk satu kali dia membelah sel begitu ya. Tetapi ada juga beberapa bakteri misalnya kayak E. coli itu cukup cepat begitu, dia pembelahan selnya bisa berlangsung di antara 12 sampai dengan 10 sampai dengan 12 menit gitu. Tapi ini harus dengan syarat dan ketentuan yang berlaku begitu ya. Misalnya kayak airnya tercukupi atau tidak, kemudian oksigennya ada atau tidak dan sebagainya. Karena setiap bakteri itu punya requirement-nya sendiri. Nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Next. Oke, nah ini yang saya bilang tadi gitu ya di depan. Jadi setiap bakteri itu punya growth curve-nya sendiri-sendiri gitu. Jadi ini yang nanti akan bisa kita pakai sebagai dasar kita untuk menumbuhkan bakteri begitu. Next lagi mungkin.
untuk penjelasan lebih lanjutnya. Nah, ini kita bahas satu-satu gitu ya. Ini adalah lag fase. Lag fase ini adalah fase yang paling depan begitu. Jadi pada fase ini adalah fase adaptasi gitu ya. Jadi biasanya memang relatif flat gitu ya. Jadi tidak ada pertumbuhan yang terlalu signifikan. Di sini biasanya bakteri akan terinokulasi, akan mengalami pembesaran, akan mengalami sintesis awal begitu ya untuk mengadaptasi lingkungan di sekitarnya. Kemudian pada tahap ini biasanya multiplikasinya masih sangat rendah sekali gitu ya. Jadi rate pertumbuhannya biasanya akan sangat rendah begitu. Jadi pada tahap ini biasanya bakteri baru akan memulai untuk bisa membelah diri begitu ya. Jadi pada tahap ini bisa kita anggap pertumbuhannya nol. Next. Nah, berikutnya adalah fase eksponensial gitu ya. Pada fase eksponensial atau logaritmik ini adalah fase di mana pertumbuhan bakteri itu sangat cepat gitu ya. Jadi di sini kelihatan curve-nya, jadi dia adalah fase yang paling pesat pertumbuhannya. Di sini kita sebutnya sebagai doubling time dari bakteri begitu ya. Jadi pada fase ini bakteri itu akan mulai membelah diri, akan mulai bertumbuh dengan sangat cepat gitu ya, tergantung dari adekuasi dari nutrien ya begitu ya. Semakin kaya nutriennya maka pertumbuhannya akan semakin bisa kita tinggikan gitu, semakin akan kita bisa tumbuhkan dengan pesat gitu ya. Misalnya kayak kita menumbuhkan E. coli di susu dengan di air begitu ya, itu pasti akan berbeda. Kalau di air dia nggak akan bisa bertumbuh dengan cepat karena memang resource-nya nggak ada gitu ya untuk bikin protein, untuk bikin lemak dan sebagainya begitu ya. Sedangkan kalau di susu dia ditumbuhkan 1-2 jam aja udah bisa mengalami pertumbuhan dengan pesat gitu ya karena nutriennya ada gitu ya. Jadi kita harus lihat juga faktor-faktor pendukung dari pertumbuhan si bakteri ini gitu. Oke, next lagi. Berikutnya adalah fase stasioner. Fase stasioner ini adalah fase di mana terjadi flat curve lagi gitu ya. Di fase ini biasanya adalah pertumbuhan yang stabil, metabolismenya akan dilambatkan karena pada fase ini biasanya bakteri sudah mulai kehabisan nutrien begitu ya. Jadi di dalam medianya itu biasanya akan ada keterbatasan nutrien atau faktor-faktor pendukung begitu sehingga pertumbuhannya akan dilambatkan untuk mencegah terjadinya kematian begitu. Sehingga pada fase ini biasanya akan terjadi penurunan uptake, penurunan metabolisme begitu sehingga bakteri ini akan memanfaatkan nutriennya dengan lebih efisien gitu. Berikutnya. Nah, fase yang terakhir itu adalah fase declining atau fase kematian gitu ya. Pada fase ini biasanya akan terjadi downward, jadi akan terjadi penurunan dari pertumbuhan, jadi bakterinya ini akan melisis dengan sendirinya begitu ya, seiring dengan habisnya nutrien atau faktor-faktor pendukung pertumbuhan begitu ya, sehingga pada fase ini biasanya bakteri akan mati dengan sendirinya begitu ya, menyisakan jasad-jasadnya aja gitu. Berikutnya. Nah, ini kenapa kita perlu banget gitu ya untuk mengetahui growth curve dari bakteri gitu ya. Karena ini nanti akan berimplikasi pada penentuan kita gimana caranya kita bisa menumbuhkan bakteri tersebut, menggunakannya dalam teknologi dan sebagainya. Kita juga bisa melihat fase inkubasi dari suatu bakteri yang menyebabkan infeksi begitu ya. Misalnya kayak E. coli gitu ya, kapan sih dia akan menyebabkan sakit perut begitu ya, kapan sih dia akan mulai menyebabkan infeksi gitu ya dan sebagainya. Jadi ini akan membuat kita bisa mengerti lebih lanjut tentang apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh bakteri tersebut untuk bertumbuh, apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghambat pertumbuhannya, apa saja yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan pertumbuhannya dan sebagainya. Next. Nah, ini rumusnya begitu ya. Jadi rumusnya itu biasanya kita analogikan sebagai NF sama dengan NI kali 2 pangkat G gitu. Jadi biasanya sih yang kalau mau lebih simpel gitu ya, biasanya cuma 2 pangkat G aja. G ini adalah generation number atau berapa kali dia mengalami pembelahan sel gitu. Next lagi.
Nah, ini adalah faktor-faktor yang bisa mempengaruhi pertumbuhan dari bakteri. Nah, seperti saya bilang tadi, bakteri itu nggak bisa tumbuh kalau misalnya dia nggak ada faktor-faktor pendukungnya gitu ya. Ada nggak oksigennya, ada nggak pH yang rendah, ada nggak kandungan nutrien, salt concentration, osmotic pressure, dan sebagainya. Setiap bakteri dia punya karakteristiknya masing-masing, punya kebutuhannya masing-masing, begitu ya, sehingga kita harus aware begitu ya. Kalau misalnya kita mau numbuhin E. coli gitu ya, kebutuhannya dia apa. Kalau misalnya kita mau numbuhin salmonella gitu ya, kebutuhannya dia apa gitu. Jadi setiap bakteri itu punya spesifik nutrien dan juga spesifik condition begitu ya, environmental condition supaya dia bisa bertumbuh dengan baik gitu. Next. Nah, kalau misalnya kita lihat dari temperatur gitu ya, dari suhu udara begitu. Setiap bakteri itu punya suhu udara optimalnya sendiri-sendiri gitu ya. Dan biasanya bakteri itu bisa bertumbuh pada rentang suhu yang spesifik. Rata-rata biasanya bakteri itu bisa bertumbuh di antara suhu 36 sampai dengan 38 gitu ya, yang paling bagus begitu. Jadi biasanya kalau misalnya kita mau menumbuhkan bakteri, itu biasanya kita akan masukkan ke dalam inkubator dan kita atur beneran gitu ya, suhunya antara 36 sampai dengan 38. Kalau misalnya ditinggikan atau direndahkan, biasanya bakteri tersebut akan memperlambat proses metabolismenya sehingga dia akan bisa bertahan di suhu yang lebih ekstrim di luar dari kemampuan dia untuk berkembang biak begitu. Nah, kalau misalnya lebih rendah lagi atau lebih tinggi lagi, biasanya bakteri tersebut akan mengalami kematian atau akan mengalami pertumbuhan yang stagnan atau berhenti untuk bertumbuh begitu ya. Misalnya kalau dia dimasukin di dalam kulkas gitu ya, itu biasanya dia akan mengalami perlambatan metabolisme atau bahkan sampai dorman begitu ya, sampai dia tidak bisa bertumbuh. Sedangkan kalau dipanaskan pasti dia akan mengalami lisis atau akan mengalami kematian begitu ya. Sehingga kalau misalnya kita mau menumbuhkan bakteri atau mau membuat suatu bakteri begitu ya, atau mau mengecek suatu bakteri, biasanya kita akan tumbuhkan si bakteri tersebut di dalam suatu media pada suatu temperatur yang memang spesifik dibutuhkan oleh dia. Nah, kalau misalnya teman-teman pernah tahu ada yang namanya bakteri Thermophilus, ada yang namanya bakteri uh, apa Xerophyt dan sebagainya begitu ya, itu adalah bakteri-bakteri yang dia justru bisa tumbuh di kondisi-kondisi ekstrim gitu ya, misalnya kayak apa ya, Streptococcus thermophilus misalnya. Streptococcus thermophilus dia nggak bisa tumbuh di suhu 36 sampai 38 gitu ya. Dia biasanya akan tumbuh di suhu yang lebih tinggi gitu sampai dengan 45 derajat. Makanya setiap bakteri itu punya suhunya masing-masing, punya suhu pertumbuhan masing-masing gitu ya, sehingga kita harus bisa mengidentifikasi dia tuh bagusnya tumbuh di suhu berapa sih gitu ya, untuk bisa kita identifikasi gitu ya, apakah kita harus meningkatkan atau menurunkan temperaturnya supaya kita bisa mendukung pertumbuhannya atau justru malah bisa mematikan si bakteri tersebut gitu. Next. Nah, ini yang saya bilang tadi gitu ya. Jadi kalau kita klasifikasikan ada 4 tipe. Ada yang Psychrophilus, ada yang Mesophilus, ada Thermophilus, ada yang Extremophilus. Jadi setiap bakteri itu punya suhu udaranya masing-masing begitu ya. Setiap bakteri itu punya suhu yang memang spesifik untuk bisa menunjang pertumbuhannya dia. Kalau berada di luar dari rentang ini, biasanya metabolismenya akan dilambatkan atau dia akan mematikan dirinya sendiri. Gitu. Next lagi. Nah, berikutnya adalah tentang nutrien gitu ya. Jadi setiap bakteri itu mereka punya sebentar ya. Cari sebentar. Oke.
Uh, jadi setiap bakteri itu punya nutrient needs-nya sendiri-sendiri gitu ya, punya kebutuhannya sendiri-sendiri. Misalnya kayak E. coli. E. coli itu dia butuhnya Fe, dia butuh lebih banyak iron dan juga zinc gitu ya. Jadi biasanya ini akan jadi musuh kita ketika kita melakukan suplementasi zat besi gitu ya. Jadi suplementasi zat besi ini dia jadi kayak pedang bermata dua gitu ya. Jadi kalau pemberiannya tidak bijak, ini malah justru akan membuat overgrowth pada E. coli begitu. Jadi itu salah satu contohnya gitu ya. Jadi setiap bakteri itu biasanya akan membutuhkan nutrien yang memang spesifik yang dipakai untuk pertumbuhannya dia. Misalnya lagi kayak lactobacillus gitu ya. Lactobacillus ini dia lebih suka kalau di lingkungan sekitarnya dia ada tembaganya atau cukrum. Jadi ketika kita bikin media gitu ya, biasanya akan kita tambahkan tembaga supaya si lactobacillusnya itu bisa tumbuh dengan lebih baik gitu. Jadi memang setiap bakteri itu dia punya kondisi requirement-nya dia sendiri-sendiri gitu ya. Karena punya mikronutrien yang memang dibutuhkan oleh tubuhnya si bakteri ini untuk bisa bertumbuh dengan lebih baik gitu. Jadi ketika kita belajar tentang mikrobiologi, kita juga harus belajar tentang apa sih yang sebenarnya mereka butuhkan gitu ya. Ada beberapa mikrobiologi yang mereka bisanya tumbuh kalau dikasih serat gitu ya, misalnya kayak lactobacillus tadi gitu ya. Makanya teman-teman pernah kenal ada yang namanya prebiotik, itu nanti juga akan diajarkan di pertemuan berikutnya. Prebiotik itu adalah serat sebenarnya, serat atau karbohidrat kompleks yang mana ini bisa menunjang pertumbuhan dari bifidobacterium, lactobacillus dan sebagainya begitu. Jadi setiap bakteri itu punya kondisi maksimum, kondisi minimum yang dia butuhkan dan juga nutrien apa yang memang dia butuhkan gitu. Dan sama kayak manusia, dia butuh makan gitu ya kayak gitu. Jadi dia butuh karbon juga untuk pembentukan ATP, dia butuh oksigen juga, dia butuh sulfur, nitrogen dan sebagainya gitu. Nanti mungkin bisa dibaca sendiri untuk elemen-elemen yang memang dibutuhkan oleh mikroorganisme tertentu. Berikutnya, ini masih sama. Nanti mungkin bisa dibaca sendiri ya, berikutnya aja deh. Itu basic nutrient. Nah, ini berikutnya adalah gimana caranya si bakteri tersebut atau mikrobia tersebut bisa mencari atau mendapatkan nutriennya gitu ya. Ini ada 4 macam tipe penggunaan nutrien gitu ya. Yang pertama adalah heterotrop. Heterotrop ini biasanya adalah bakteri-bakteri yang dia butuh sumber-sumber karbon gitu ya. Jadi di dalam pertumbuhannya dia pasti akan butuh karbon gitu ya. Makanya ada bakteri yang dia memang butuh gula, dia butuh serat, dia butuh karbohidrat gitu ya. Karena memang dia sumber utama energinya adalah dari karbon. Ada juga yang namanya autotrop. Autotrop ini biasanya menggunakan zat-zat inorganik begitu ya. Jadi misalnya kayak si E. coli tadi, gitu ya. E. coli tadi itu dia nggak begitu butuh zat-zat karbon, gitu ya. Jadi di dalam media pertumbuhannya dia tuh nggak butuh terlalu banyak karbohidrat simpel, gitu ya. Dia butuhkan lebih ke zinc, Fe dan sebagainya, gitu ya. Sedangkan fototrop ini biasanya adalah bakteri-bakteri yang dia bisa melakukan fotosintesisnya sendiri, gitu. Jadi dia bisa menggunakan light, gitu, bisa menggunakan udara, bisa menggunakan cahaya matahari, gitu ya, untuk bisa menghasilkan energinya dia. Ada juga yang chemotrop. Ini chemotrop ini dia bisa menggunakan komponen-komponen chemical lainnya yang selain karbon dan sebagainya, yang mana ini bisa dipakai untuk pertumbuhannya dia. Gitu. Misalnya kayak bakteri-bakteri sulfurik, dia biasanya akan lebih bisa menggunakan komponen-komponen yang ada sulfurnya. Gitu. Next. Ini penjelasannya nanti mungkin bisa dibaca sendiri apa itu litotrop dan sebagainya, nanti bisa dibaca sendiri untuk ini. Next. Nah, untuk energy generating process itu bakteri itu sama kayak manusia gitu ya, dia butuh respirasi juga secara selulernya dia gitu. Jadi kalau di bakteri untuk menghasilkan energi dia ada respirasi aerob, itu yang menggunakan oksigen, ada respirasi anaerob yang tidak menggunakan oksigen, dan juga ada reaksi fermentatif gitu.
pada intinya sebenarnya bakteri itu spesifik gitu ya. Dia ada yang butuh oksigen, ada yang dia tidak butuh oksigen. Karena ada yang disebut sebagai bakteri aerob, ada yang kita sebut sebagai bakteri anaerob. Ada juga yang kita sebut sebagai bakteri fakultatif aerob atau fakultatif anaerob gitu. Yang mana dia sebenarnya misalnya kayak fakultatif aerob gitu ya. Sebenarnya dia aerob gitu ya, tetapi walaupun dia tidak mendapatkan oksigen, dia tetap bisa bertumbuh walaupun mungkin metabolismenya akan diturunkan begitu. Makanya setiap bakteri itu punya spesifik environment-nya sendiri-sendiri gitu ya. Ada yang dia hanya bisa tumbuh di kondisi aerob, ada juga yang dia hanya bisa tumbuh di kondisi anaerob. Mungkin nanti ketika praktikum teman-teman akan bisa mengamati gitu ya. Kalau misalnya E. coli begitu ya, dia aerob atau anaerob sih, kalau lactobacillus dia aerob atau anaerob sih, itu nanti akan kita harus bisa tentukan begitu ya. Karena ini nanti akan berkaitan dengan cara pemeriksaannya gitu ya. Apakah dia harus ditaruh di inkubator yang ada CO2-nya atau justru nggak boleh ada CO2-nya dan sebagainya. Dan semua bakteri itu pasti akan melalui proses fermentasi gitu ya. Jadi dia akan mengubah komponen-komponen di sekitarnya menjadi zat-zat yang lebih simpel, yang lebih mudah untuk dicerna dan sebagainya gitu. Sehingga biasanya akan, kalau misalnya kita amati begitu ya, makanan yang dia ada bakterinya, biasanya dia akan terjadi perubahan rasa, perubahan warna, perubahan kekentalan dan sebagainya, karena itu ada reaksi fermentasi di situ gitu ya, yang dilakukan oleh si bakteri tadi. Berikutnya, nah ini sama kayak di manusia begitu ya, ketika kita menggunakan respirasi aerob biasanya akan terjadi pembentukan sekitar 30 sampai dengan 38 ATP begitu ya untuk satu komponen sugar gitu. Sedangkan kalau fermentasi yang mana dia tidak menggunakan oksigen gitu ya, dengan hasil akhir asam laktat itu biasanya jumlah ATP-nya akan jauh lebih rendah daripada itu. Next lagi. Oke, nah ini adalah beberapa jenis bakteri yang bisa menyebabkan food poisoning, misalnya Campylobacter, Listeria, Salmonella, Staphylococcus dan sebagainya. Ini teman-teman nanti perlu baca, gitu. Ini biasanya akan lebih banyak dipelajari ketika keamanan pangan sih. Nanti mungkin untuk mikrobiologi pangan kita akan lebih fokus ke bakteri-bakteri yang lebih menguntungkan, gitu yang bisa kita pakai untuk teknologi pangan, gitu. Ini adalah food poisoning yang mana ini nanti bisa menyebabkan kesakitan begitu ya, kalau misalnya dia pertumbuhannya tidak bisa kita kontrol begitu ya. Dan setiap bakteri itu mereka biasanya akan membutuhkan nutrien spesifik begitu ya, sehingga mereka biasanya hanya bisa tumbuh di jenis-jenis makanan tertentu gitu ya. Tidak semua makanan bisa ditumbuhi oleh bakteri-bakteri ini begitu. Next. Nah, berikutnya adalah fungi begitu ya. Kalau tadi kita sudah belajar tentang bakteri, sekarang kita belajar tentang fungi. Fungi ini sebenarnya adalah kasta tertinggi dari mikroorganisme begitu ya. Jadi dia memiliki susunan seluler yang lebih kompleks, yang lebih sulit, yang lebih jelimet begitu ya. Jadi dia nggak cuma terdiri dari single seluler aja begitu ya, tapi ada komponen-komponen tubuh yang lainnya gitu. Next. Nah, fungi sendiri itu biasanya kalau yang di makanan gitu ya, dia akan kita bedakan menjadi dua jenis gitu. Ada yang kita sebut sebagai yeast, ada yang kita sebut sebagai filamentous fungi gitu. Jadi yeast ini kalau misalnya teman-teman pernah bikin donat gitu ya, biasanya kan ada raginya begitu, atau bikin roti-rotian biasanya akan ada raginya. Nah, ragi ini sebenarnya adalah yeast begitu ya. Jadi dia adalah bukannya bakteri sih, dia adalah fungi atau jamur yang bentuknya paling sederhana, yang mana dia bisa membantu untuk memecah komponen-komponen organik di dalam suatu bahan makanan gitu. Sedangkan filamentous fungi ini biasanya kalau misalnya teman-teman pernah lihat roti yang jamuran begitu, nah ini yang kita sebut sebagai filamentous fungi begitu ya. Jadi biasanya dia ada moldnya, dia biasanya ada
hifanya, ada sporanya, ada batangnya, kemudian ada akarnya dan sebagainya, dan dia adalah organismenya tuh biasanya lebih kompleks gitu ya. Organismenya biasanya akan lebih seperti pohon-pohonan begitu ya. Jadi dia hampir mirip dengan itu. Berikutnya. Nah, ini adalah fungal growth gitu ya. Ini sebenarnya kalau misalnya kita lihat gitu, dia biasanya akan terbentuk spora dulu pertama. Jadi dalam fungal growth biasanya dia akan pertama membentuk spora. Spora ini nanti akan menjadi bakal dari si fungi tadi begitu ya. Dari spora tadi biasanya dia akan menumbuhkan hifa, hifanya tadi akan bercabang sehingga akan membentuk miselium. Nah, dari miselium ini nanti dia akan membentuk spora lagi gitu ya. Jadi pertumbuhan dari si fungi tadi itu dia tidak tidak secara seksual juga begitu ya, tidak secara pertemuan antara ovum dengan sperma begitu ya, tetapi secara aseksual begitu ya, dengan pertumbuhan secara spora ini gitu. Berikutnya. Nah, kalau misalnya kita lihat di makanan gitu ya, sebenarnya tidak semua jamur itu merugikan gitu ya. Misalnya dia bisa jadi bikin yeast begitu, bisa kita bisa pakai untuk pertumbuhan tempe dan sebagainya gitu ya. Tetapi memang fungi ini lebih banyak sisi negatifnya begitu ya. Jadi dia bisa membuat infeksi, bisa bikin alergi, bisa bikin perubahan rasa dan sebagainya. Karena memang si fungi ini dia lebih banyak taksonomi yang sifatnya negatif gitu. Berikutnya. Nah, seperti saya bilang tadi gitu ya, karena si fungi ini dia ada sporanya, dia pasti akan bisa bikin juga jadi sumber alergen gitu ya. Makanya jangan heran kalau misalnya ada orang alergi terhadap tempe begitu misalnya, atau ada orang alergi terhadap donat begitu misalnya dan sebagainya, karena memang biasanya ada spora yang terlempar, ada spora yang terinhalasi begitu ya, sehingga dia menyebabkan alergi begitu. Berikutnya, ini contoh-contohnya begitu, contoh-contoh infeksi yang disebabkan oleh fungi. Berikutnya. Nah, berikutnya adalah virus begitu ya. Ini juga menjadi salah satu mikroorganisme yang predominan di dalam makanan begitu ya. Walaupun mungkin virus ini tidak terlalu banyak yang bisa bertumbuh di dalam makanan begitu, tetapi ya ada aja begitu yang mungkin dia akan bisa menempel di makanan kemudian bersifat dorman, dan ketika dia menemukan sel inangnya dia akan baru mengalami pertumbuhan begitu ya. Misalnya kayak virus hepatitis itu bisa menular lewat makanan juga gitu ya, misalnya hepatitis A dan sebagainya. Jadi ini juga menjadi salah satu mikroorganisme yang harus kita waspadai begitu ya, karena kebanyakan virus-virus ini tidak terdeteksi karena ukurannya juga sangat kecil begitu, dan juga dia tidak menyebabkan kerusakan makanan begitu ya. Jadi dengan adanya virus ini dia nggak bikin makanannya itu jadi lebih kental, nggak bikin makanannya itu jadi lebih asam dan sebagainya gitu ya, karena tidak ada proses fermentasi di situ. Tapi dia bisa menyebabkan penyakit begitu ya, karena si virus ini sifatnya dorman gitu di dalam makanan. Jadi makanan itu hanya sebagai perantara aja begitu ya, tidak bisa ditumbuhi oleh si virus tadi. Nah, tapi virusnya tadi dia akan berusaha untuk mencari sel inang di dalam tubuh manusia gitu. Berikutnya. Nah, ini yang saya sebut sebagai struktur virus envelope dan non-envelope gitu ya. Ada envelope-nya atau tidak ada envelope-nya. Gitu ya. Envelope ini sebenarnya adalah dinding sel juga gitu. Jadi setiap seluler dari virus itu punya
struktur yang spesifik gitu ya. Biasanya yang envelope ini biasanya turunan dari misalnya kayak rotavirus dan sebagainya, yang mana dia ada dinding sel yang lebih tebal gitu ya. Sedangkan kalau yang non envelope biasanya dia bagian luarnya tuh cuma ya protein coat aja, yang mana ini bisa kita luruhkan begitu ya dengan penggunaan sanitasi yang baik. Kita bisa pakai alkohol dan sebagainya gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat secara material genetiknya, biasanya akan kita bisa bedakan berdasarkan RNA atau berdasarkan DNA. Berikutnya, dan ini perbedaannya antara envelope dan non-envelope dari transmisinya. Jadi non-envelope itu biasanya dia transmisinya melalui respiratory atau melalui fecal oral. Jadi dia bisa withstand pada acidic environment dan juga deterjen like bile gitu ya, karena bagian luarnya itu bagian luarnya itu mudah sekali terluruhkan gitu ya. Jadi dia lebih mudah untuk kita basmi sebenarnya non envelope ini. Sedangkan kalau yang envelope ini lebih fragile, lebih sensitif pada asid dan deterjen. Kebalik. Jadi yang envelope ini lebih rentan untuk mengalami kerusakan gitu ya, karena bagian luarnya si envelope ini dia adalah material genetik yang lebih mudah untuk diluruhkan gitu. Jadi biasanya dia lebih mudah untuk kita lawan gitu ya. Sedangkan yang non envelope ini lebih sulit untuk kita lawan. Berikutnya, ini adalah beberapa jenis penyakit yang bisa terjadi dari infeksi virus, gitu ya, misalnya gastroenteritis, diare dan sebagainya. Jadi jangan mengkonotasikan begitu ya. Kalau diare itu sebabnya karena E. coli begitu ya. Kalau diare itu sebabnya karena bakteri dan sebagainya. Diare sendiri pun itu bisa disebabkan karena rotavirus gitu ya. Nanti mungkin kalau pas kelasnya Bu Ninis bisa ditanyakan gitu ya, karena beliau ini salah satu peneliti di bidang rotavirus begitu ya, diare pada anak-anak. Nanti bisa lebih banyak dijelaskan oleh Bu Ninis begitu ya, tentang apa sih sebenarnya yang terjadi begitu ya ketika kita mengalami diare pada anak gitu ya. Karena diare pada anak itu lebih banyak disebabkan bukan karena bakteri tetapi karena virus. Berikutnya, ini beberapa penjelasannya begitu ya: rotavirus, SRSV, astrovirus, hepatitis A dan sebagainya. Ini adalah beberapa jenis penyakit yang juga bisa disebabkan karena transmisi virus pada makanan gitu. Berikutnya, nah ini yang seringkali dilupakan adalah protozoa begitu ya. Protozoa ini sebenarnya kasta tertinggi dari bakterial begitu ya. Jadi kalau bakteri tadi itu kan prokaryotik gitu ya, prokaryotik dan single cell. Kalau protozoa ini dia eukaryotik dan dia single cell gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ingat ada yang namanya amuba atau giardiasis dan sebagainya, itu sebenarnya adalah kelompok dari protozoa gitu. Jadi dia tidak kita kategorikan sebagai bakteri, tetapi dia sifatnya hampir mirip dengan bakteri. Berikutnya, protozoa ini sendiri biasanya memang adalah sifatnya parasit begitu ya, sifatnya parasit dan sifatnya memang tergantung pada inang gitu ya, dan dia sifatnya biasanya lebih ke infektif gitu. Jadi protozoa ini hampir mirip dengan bakteri, sifatnya hampir mirip dengan bakteri, tetapi dia eukaryotik gitu ya. Jadi di dalam selulernya dia lebih kompleks, dia lebih banyak organelanya gitu ya, dan dia bisa menghasilkan energi secara mandiri gitu. Nah ini contoh-contohnya, ada Cryptosporidium, kemudian ada Giardia, Entamuba, kemudian ada Toxoplasma dan sebagainya. Ini biasa juga bikin penyakit di dalam tubuh manusia dan sebagainya. Next. Berikutnya. Nah ini adalah hygiene hazard in the home. Ini nggak usah dibahas sih, ini nanti teman-teman bisa baca sendiri. Berikutnya lagi. Nah, ini adalah resiko dari health hazard yang biasanya didapatkan dari mikroorganisme gitu ya. Fokus kita di mata kuliah kita sebenarnya adalah di food positioning gitu ya.
sebenarnya apa sih yang perlu kita lakukan supaya kita bisa menghambat dari pertumbuhan bakteri-bakteri yang sifatnya negatif begitu ya, sedangkan kita bisa menunjang pertumbuhan bakteri-bakteri yang sifatnya positif begitu. Ini adalah contohnya, dia biasanya ada di mana-mana aja, misalnya di cleaning eggs, di manusia, di pets dan sebagainya, dan gimana cara kita bisa mengantisipasinya. Berikutnya. Oke, itu slide terakhir gitu ya. Kurang lebih seperti itu untuk pertemuan yang kali ini. Teman-teman hari ini sudah belajar tentang bakteri-bakteri predominan, mikrobia predominan, dan bagaimana pertumbuhannya. Nanti mungkin teman-teman bisa lebih banyak belajar dari baca-baca buku begitu ya. Nanti bisa diperdalam kembali begitu ya, tentang apa saja yang perlu kita lakukan kalau misalnya kita mau menumbuhkan atau mau menghambat pertumbuhan dari bakteri-bakteri tadi begitu. Oke, mungkin sekian dulu materinya. Mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman. Nggak ada, jelas? Nanti mungkin minggu depan kita akan ketemu lagi. Oh enggak, minggu depan ada Bu Ninis ya. Jadi nanti mungkin saya akan lanjut ke pertemuan setelah Bu Ninis gitu ya. Oke, mungkin kalau jelas sudah bisa dipahami semua. Oh, ada pertanyaan dari Rizka. Monggo. Kami kenalkan, nama saya Muhammad Saifuddin. Saya izin bertanya Pak, untuk mikrobiologi ini kan hubungannya dengan bakteri sama virus dan lain-lain itu apakah dalam praktikumnya itu menggunakan media tertentu ya Pak ya? Ya, pertanyaan bagus banget gitu ya. Jadi dalam praktikumnya biasanya nanti kita akan spesifik gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau nemuin bakteri Lactobacillus gitu misalnya, dia ada medianya sendiri gitu ya. Namanya MRS gitu ya. Nanti teman-teman mungkin akan bisa mengidentifikasi gitu ya, bakteri ini dia butuh nutriennya apa-apa saja gitu ya. Karena setiap bakteri itu punya nutriennya spesifik. Jadi tidak semua bakteri itu bisa kita tumbuhkan dengan media yang sama begitu ya, karena semuanya punya kebutuhannya masing-masing. Ada yang dia lebih butuh nutrien dari karbon, ada yang dia lebih butuh nutrien dari trace mineral dan sebagainya begitu ya. Jadi dalam pembuatannya sendiri itu bisa beda-beda gitu ya, medianya bisa beda-beda menyesuaikan dari memang kebutuhan si bakteri itu apa gitu. Misalnya kayak Salmonella itu ada medianya sendiri namanya SS, E. coli itu ada media sendiri namanya TBX misalnya. Kemudian Lactobacillus tadi MLS gitu ya, Deman rugosa apa gitu namanya. Terus ada juga yang dia hanya bisa tumbuh di potato starch misalnya. Ada yang dia hanya bisa tumbuh di agar atau broth gitu ya. Jadi setiap bakteri itu mereka punya spesifik medianya sendiri-sendiri gitu ya, sesuai dengan kebutuhannya dia gitu. Baik, terima kasih. Iya, thank you Udin. Ya, Priska gimana? Izin bertanya Pak. Untuk fase yang dormannya bakteri tadi yang di suhu rendah itu apakah bakteri itu bisa mengalami kematian pada waktu tertentu atau dia itu kayak dorman dalam waktu yang tidak ditentukan? Oke. Ya, pertanyaan bagus. Jadi memang kalau bakteri kita treat dengan suhu yang sangat rendah begitu ya, memang dia sifatnya akan dorman gitu ya, akan kalau misalnya pada beruang gitu ya, dia akan hibernasi gitu ya. Kalau misalnya dia suhunya direndahkan begitu. Kalau misalnya lagi musim dingin dan sebagainya. Bakteri pun sama gitu ya. Jadi dia akan membentuk
sistem perlindungan dirinya sendiri gitu ya, sehingga bakteri itu nggak mati gitu ya. Bakteri itu ya tetap bertahan hidup, tapi dia menurunkan metabolismenya sehingga dia lebih bisa bertahan hidup di suhu yang lebih ekstrim, di pH yang lebih ekstrim dan sebagainya. Jadi bakteri ini pintar gitu ya. Jadi dia kalau manusia di suhu rendah pasti dia akan mati gitu ya karena hipotermi. Tapi kalau bakteri dia enggak, dia akan ya hanya tidur aja begitu ya, kayak istilahnya kayak beruang hibernasi tadi gitu ya. Jadi dia hanya tidur aja, menurunkan metabolismenya, tapi tidak akan mati gitu ya. Sehingga misalnya kayak teman-teman kalau misalnya tahu gitu ya, ayam gitu, ayam mentah ditaruh di freezer gitu ya, itu nggak akan mati begitu ya bakterinya. Jadi dia tetap harus dimasak lagi, harus dihangatkan lagi begitu ya. Jadi nggak apa namanya, nggak akan serta-merta ayam tersebut walaupun dia dimasukkan ke dalam freezer dia akan aman untuk dimakan langsung begitu ya. Dia tetap harus dipanaskan, harus tetap dimasak gitu, karena tetap ada bakteri yang dorman di situ gitu. Jadi dorman itu sebenarnya tidur gitu ya, tidur menurunkan metabolisme gitu supaya dia bisa bertahan hidup dalam waktu yang lama. Baik, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Kanesya. Ya, izin bertanya Pak. Ini sebenarnya biasanya terjadi di rumah saya. Biasanya kalau beli roti kayak sari roti atau lapis kukus Surabaya itu kan jangka kadaluarsanya sebentar. Jadi itu berusaha biar bisa dikonsumsi dalam waktu yang lama itu dimasukkan ke kulkas. Meskipun kalau dimasukkan ke kulkas kan biasanya nggak ada tunggu jamur gitu ya Pak. Menurut Bapak kira-kira bagaimana ya? Soalnya tuh biasanya roti seperti sari roti dan lapis kukus di rumah saya itu bisa sampai sebulan gitu baru habis. Soalnya di rumah saya itu orangnya sedikit juga gitu Pak yang mengkonsumsi. Terima kasih Pak. Iya benar banget. Jadi memang ada beberapa cara yang kita bisa lakukan untuk bisa menghambat pertumbuhan dari bakteri, jamur dan sebagainya gitu ya. Termasuk salah satunya adalah dengan memasukkan ke dalam kulkas begitu. Jadi kita memasukkan ke dalam kulkas, memasukkan ke dalam freezer itu sebenarnya ya seperti saya bilang ke Priska tadi gitu. Jadi kita menurunkan metabolisme dari si bakteri-bakteri atau jamur-jamur patogen tadi supaya dia tidak bisa bertumbuh dengan cepat gitu. Bukan berarti dia nggak bisa bertumbuh begitu ya. Dia tetap ada di situ, dia tetap bisa bertumbuh walaupun mungkin metabolismenya lebih lambat gitu. Jadi misalnya dia kalau di suhu ruang gitu ya, di suhu udara biasa, misalnya 1 jamur itu bisa jadi 2 jamur atau bisa jadi 4 jamur itu misalnya dalam waktu 1 jam gitu ya. Tetapi kalau misalnya kita masukkan ke dalam kulkas dengan suhu yang lebih rendah, biasanya dia pertumbuhannya bisa dari 1 ke 2 bisa jadi 1 minggu begitu, karena metabolismenya diturunkan tadi dan dia harus collecting banyak energi untuk bisa bertumbuh di dalam suhu yang rendah tadi gitu. Jadi bukan berarti kalau misalnya di dalam kulkas itu aman bisa dimakan dalam waktu sesuka hati begitu ya. Tetap kita harus lihat tanggal kadaluarsanya, tetap harus kita lihat tetap kita harus lihat apakah ada tanda-tanda kerusakan dari makanan tersebut begitu ya, karena kadang tuh kalau sudah dimasukkan ke dalam kulkas kita kadang suka lupa, kemudian suka terlalu lama begitu ya menyimpannya gitu, padahal sebenarnya dia tetap ada bakteri yang bertumbuh di situ, tetap ada bakteri yang bertumbuh, tetap ada jamur yang bertumbuh walaupun mungkin waktunya lebih lama gitu. Memang kita memasukkan ke dalam kulkas, memasukkan ke dalam freezer itu memang tujuannya untuk bisa membuat dia jadi lebih lama begitu ya, masa daya tahannya begitu ya. Memang tujuannya seperti itu gitu ya. Tetapi harus kita sadari juga memasukkan ke dalam kulkas tidak serta-merta membunuh si bakteri tadi. Gitu. Terima kasih Pak Domi. Iya sama-sama. Permisi Pak Domi. Halo, gimana? Izin nanya. Tentang bakteri mikrobiologi pangan. Sekarang tuh lagi ngehits banget itu nggak sih Pak? Bakteri kombucha. Oh iya, kombucha betul. Iya. Gimana Pak tanggapan Bapak? Iya, kombucha itu sebenarnya jelasin biologi itu. Iya, kombucha itu nanti mungkin saya ajarin ketika teknologinya gitu ya. Jadi kombucha ini sebenarnya hampir sama kayak Yakult, hampir sama kayak minuman fermentasi lainnya gitu ya. Di dalamnya dia ada mixed culture gitu ya. Jadi ada banyak bakteri yang dimasukkan ke dalam minuman tadi gitu ya.
ada bakteri, ada yeastnya juga begitu, sehingga kalau misalnya teman-teman pernah lihat cara pembuatannya, di situ ada yang kita sebut sebagai Scooby begitu ya. Scooby itu sebagai inangnya si bakteri tadi atau indukannya begitu ya. Nah itu nanti dia akan membantu untuk memfermentasi semua minuman tadi gitu. Sebenarnya itu hampir sama dengan kalau misalnya kita bikin wine atau kalau kita bikin brem gitu ya, atau kita bikin air tape dan lain-lain gitu ya. Prosesnya hampir sama seperti itu. Jadi dia difermentasi dengan bakteri-bakteri yang sudah spesifik begitu. Kemudian dia dalam waktu sekian jam, dalam waktu sekian menit, dia akan menghasilkan produk fermentasi begitu ya, sehingga terjadi perubahan rasa menjadi lebih asam, lebih kental dan sebagainya begitu. Mungkin ada khasiatnya nggak ya Pak? Kayak menyembuhkan apa gitu? Kalau khasiatnya ya pasti ada khasiatnya gitu ya. Hampir mirip kayak Yakult, hampir mirip kayak yogurt dan sebagainya yang juga produk-produk fermentasi begitu, karena di dalamnya juga ada bakteri-bakteri yang sifatnya menguntungkan untuk tubuh kita gitu ya. Jadi di dalamnya juga ada bakteri-bakteri probiotik tadi gitu. Oke, berarti untuk khusus ya kurang lebih ya Pak? Betul, untuk gut health. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Ada lagi mungkin pertanyaan? Gitu ya. Jadi dari pertemuan kita hari ini kita sudah belajar tentang mikrobia predominan yang ada di dalam suatu makanan begitu ya. Ini baru sedikit banget yang saya ajarkan. Nanti teman-teman mungkin akan lebih banyak belajar ke depannya gitu ya. Termasuk Lactobacillus itu punya banyak strain, punya banyak genus, punya banyak spesies. Dan setiap spesiesnya tadi akan punya fungsinya masing-masing gitu. Nanti mungkin akan kita pelajari di minggu depan. Pada intinya hari ini kita sudah belajar tentang jenis-jenisnya, sudah belajar tentang gimana pertumbuhannya, faktor-faktor apa saja yang dibutuhkan, supaya nanti minggu depan teman-teman sudah punya bekal untuk memperdalam tentang mikrobiologi. Gitu mungkin kurang lebihnya hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan atau minggu depannya lagi, saya lupa juga jadwalnya. Nanti tolong jangan lupa kalau misalnya ada kelas, saya diingatkan gitu ya, karena saya kadang-kadang suka lupa ada harus ngisi kelas-kelas apa gitu ya. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya pas tahu gitu ya, ada saya ngajar besoknya gitu, tolong diingatkan sehari sebelumnya gitu ya. Oke, mungkin kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan sekian. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Pak. Sama-sama.